Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Ina di channel Bu Ina ya. Nah, kali ini kita akan diskusi masalah penelitian research and development atau R&D. Tentunya teman-teman sudah menunggu-nunggu video ini kan ya. Oke, kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini ya. Ya, kita masuk ke metode selanjutnya ya, yaitu metode untuk penelitian pengembangan ya, penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan research and development ya, teman-teman. Research and development itu apa sih? Jadi research and development itu adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan lalu memvalidasi terhadap sebuah produk. Ini menurut Bo Engel ya, teman-teman. Lah, di sini dalam penelitian pendidikan biasanya pengembangan sebuah produk atau bisa bersifat media ataupun bahan ajar itu diperuntukkan atau bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau memperbaiki misalnya hasil belajar siswa begitu. Research and development itu adalah suatu cara untuk membuat produk baru, model, prosedur, teknik, atau alat yang berbasis atau berdasarkan kepada analisis dan metode tertentu gitu. Jadi tentunya dalam research and development ini kita bisa mengembangkan berbagai hal, bukan saja produk yang sifatnya non pendidikan tetapi juga dapat berupa produk yang sifatnya langkah-langkah atau alat ataupun sebuah teknik ya, itu kita sebut juga sebagai penelitian pengembangan begitu. Lalu dalam konteks penelitian jenis ini sebenarnya ada dua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti atau calon peneliti, yaitu kegiatan pertama adalah R, yaitu research-nya, di mana research itu adalah meneliti, menghasilkan sebuah rancangan produk, tetapi didahului oleh melakukan studi pendahuluan atau penelitian awal untuk mencari temuan terkait produk yang dikembangkan gitu ya. Jadi dasar dari penelitian pengembangan ini atau research and development ini atau R&D ya gampangnya kita sebut ya, adalah need analysis atau need assessment atau need analisis kebutuhan. Jadi kita mengawali untuk mengembangkan sebuah produk itu harus dengan mencari tahu dulu apa sih kebutuhan dari komunitas yang akan kita bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Misal nih di sekolah nih ternyata siswa hasil belajarnya rendah, ternyata setelah dicari tahu kemudian kita mendapati bahwa di sekolah tersebut minim sekali modul yang membahas misalnya tentang multi representasi. Lalu kita bisa menjadikan acuan dari penelitian awal tersebut atau studi awal tersebut yang menyatakan bahwa tidak adanya modul berbasis multi representasi ini menjadi dasar kita untuk mengembangkan sebuah modul berbasis multi representasi. Begitu. Itu R pertama. Lalu kemudian D, yaitu development ya, tentunya membuat produk dan kemudian mengujinya secara berulang. D ini adalah mengembangkan sesuatu ya. Kalau tadi saya sebutkan sebagai contoh adalah mengembangkan modul berbasis multi representasi untuk siswa gitu. Nah, jadi di D ini adalah bagaimana cara membuat produk, bagaimana cara mengujinya sampai dengan mengetahui atau mengimplementasikan produk yang kita telah buat. Itu untuk 2 step dari penelitian R&D. Sebenarnya penelitian pengembangan ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya tentunya ya. Yang membedakan itu hanya terletak pada metodologinya, bahwa pemahaman kita tentang penelitian dan pengembangan ini biasanya sejalanlah dengan era industri yang produk-produknya selalu dihasilkan melalui proses uji coba. Nah, begitu halnya metode ini lalu dibawa ke dalam bidang pendidikan, di mana dalam pendidikan biasanya para perancang
pembelajaran yang ingin memproduksi, misalnya membuat suatu produk pendidikan, misal berupa bahan ajar, pasti akan didahului dengan analisis kebutuhan ya. Jadi R&D ini karakteristik R&D-nya ya. R&D adalah penelitian yang diawali dengan analisis kebutuhan atau permasalahan yang memerlukan pemecahan masalah berdasarkan dengan kerangka teori. Misalnya nih di sekolah itu atau masyarakat di sekolah itu membutuhkan apa sih agar mereka mendapatkan nilai yang baik dalam suatu mata pelajaran begitu. Jadi barangkali kita bisa membuat sesuatu atau mengembangkan sesuatu produk pendidikan yang akan membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Yang kedua adalah R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dengan menguji validitas dan keefektifan dari produk. Nah, teman-teman, ini karakteristik yang kedua ini adalah setelah kita mengembangkan produk, itu belum tentu yang kita kembangkan atau kita anggap baik itu bisa digunakan langsung ke konsumen kita atau masyarakat pengguna kita. Perlu dilakukan uji validitas terhadap produk yang kita kembangkan. Jadi perlu diketahui apakah ada kekurangan dari produk-produk yang kita kembangkan. Perlu dinilaikan kepada ahli, perlu dilakukan uji validasi kepada expert judgment dan penilaian terhadap ahli untuk mengetahui apakah produk yang kita kembangkan itu layak untuk digunakan di user atau pengguna kita. Yang ketiga adalah R&D merupakan metode penelitian yang melalui proses atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Jadi R&D ini teman-teman itu tidak selalu produk baru. Kita juga bisa menyempurnakan produk yang sudah ada, memperbaiki kekurangannya, lalu menggunakan yang sudah misalnya diteliti oleh peneliti sebelumnya begitu. Nah, tentunya ada langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap model pengembangan ya. Lalu hasil penelitian pengembangan ini tidak hanya berupa produk, tetapi dapat berupa menemukan suatu pengetahuan. Jadi jangan berpikir bahwa produk-produk dalam R&D itu ya produk umum itu, tapi ini lebih luas lagi bahwa R&D itu juga bisa menemukan suatu pengetahuan baru atau langkah atau sejenisnya. Jadi tidak melulu hanya produk ya. Kalau untuk produk yang dihasilkan itu dapat berupa software ataupun hardware. Nah, itu karakteristik dari R&D ya teman-teman ya. Contoh dari penelitian R&D nih dalam bidang pendidikan nih, misalnya kita bisa mengembangkan software ya, software pembelajaran misalnya. Itu dapat berupa media berbasis ICT, modul berbasis augmented reality, atau modul berbasis flash dan lain-lain. Atau dapat juga berupa aplikasi atau program-program untuk pengolahan data. Nah, bisa juga nanti mengembangkan sebuah instrumen penilaian berbasis komputer atau CBT, atau mengembangkan lagi laboratorium virtual, atau mengembangkan video pembelajaran. Itu untuk di bidang pendidikan. Mungkin kalau untuk bidang non pendidikan bisa jadi mengembangkan misalnya sistem presensi atau daftar hadir yang sifatnya fingerprint gitu, atau kontrol terhadap sebuah software yang dapat mengontrol terhadap misalnya penyiraman tanaman dan lain-lain gitu. Nah, kalau hardware-nya biasanya dalam bidang pendidikan berupa pengembangan modul, misalnya modul berbasis multirepresentasi, modul berbasis PBL, modul berbasis potensi lokal. Nah, itu bisa sekali ya. Lalu pengembangan LKS, LKPD, pengembangan alat praga atau alat praktikum, buku ajar, pocketbook, dan lain sebagainya. Atau juga bisa mengembangkan sebuah instrumen pembelajaran untuk menilai misalnya kemampuan berpikir kritis begitu. Itu bisa ya dalam penelitian pendidikan, itu juga disebut sebagai penelitian R&D. Kalau untuk macam model penelitian R&D itu banyak banget ya sebenarnya ya. Saya mungkin menyebutkan beberapa saja ya. Ada model Brock and Gall, ada model Tiagarajan, ada Robert Maribel,
atau EDDI, ada model Ricket and Klein, lalu banyak model lainnya ya. Nah, biasanya dalam bidang pendidikan itu pengembangan media atau model atau bahan ajar itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi model-model ini bisa teman-teman pilih yang teman-teman anggap sesuai untuk pengembangan produk atau penelitian teman-teman semua begitu. Saya ambil satu dulu, diawali dengan model Bohr-Engel ya. Nah, model Bohr-Engel ini sebenarnya terdiri dari 10 langkah ya, tuh 2, 3, 4, 5 ya, sampai dengan bagian ke-10 ini. Nah, yang dianggap sebagai bagian dari penelitian atau riset itu adalah di 2 pertama, di mana langkah nomor 1 adalah research and information. Nah, itu kita melakukan tadi analisis awal, informasi awal, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk pengembangan produk yang kita buat begitu kan ya. Lalu ada planning. Nah, yang bagian developmentnya itu panjang sampai dengan bagian akhir. Sebenarnya penelitian jenis R&D ini tuh adalah penelitian yang cukup lama ya, dimana ketika memperbaiki sesuatu produk tentunya membutuhkan waktu yang lama, biaya yang lama. Nah, ini nih. Nah, ini langkah selanjutnya adalah pengembangan produk awal, kemudian melakukan uji coba, testing awal. Misalnya dalam Bohr-Engel itu 1-3 sekolah ya. Jadi ini ada sedikit miskonsepsi pada teman-teman biasanya mengambil 1-3 siswa gitu, bukan, tetapi sebenarnya konsep yang diusung oleh Bohr-Engel adalah 1-3 sekolah. Lalu selesai testing awal, melakukan revisi produk ya, revisi produk, lalu uji coba lapangan utama ya kalau dalam bahasa Bohr-Engel ya, itu sekitar 5-20 sekolahan gitu kan ya, ini sekolah. Nah, apakah kita harus mengikuti 5-20 sekolah? Saya kira ini sesuai dengan kebutuhan saja. Sulit mungkin ya ketika selevel S1 gitu untuk melihat 20 sekolahan untuk menguji coba sebuah produk yang dikembangkan. Tentunya akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal. Jadi bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sesuai dengan tema penelitiannya masing-masing. Lalu berikutnya adalah ada revisi produk siap operasional. Jadi setelah kita ketahui apa saja kendalanya, kekurangannya, kelebihannya, maka kita merevisi. Lalu uji lapangan, terus revisi final, lalu kemudian diseminasi dan implementasi. Diseminasi ini sifatnya penyebar luasan, atau bisa juga teman-teman menggunakan produk teman-teman untuk digunakan dalam pembelajaran dan diketahui ada nggak sih perubahan, misalnya siswa tersebut menggunakan produk teman-teman. Ini juga sama sebenarnya model lain Bohr-Engel ya. Tentu nomor 1 adalah analisis kebutuhan, kemudian perancangan media, pengembangan produk, keempat adalah uji coba perseorangan, lalu revisi. Ini bisa disebut juga divalidasi di sini ya, di bagian pengembangan. Lalu uji coba kelompok kecil, revisi, uji coba lapangan, revisi lagi, lalu penyebaran ya atau disseminate gitu. Berikutnya ada model Dick and Carey ya teman-teman, dalam pengembangan media atau bahan ajar atau yang sifatnya bahan pendidikan. Itu Dick and Carey ini cukup terkenal nih digunakan ini. Nah, Dick and Carey itu mempunyai 10 langkah penelitian seperti yang teman-teman bisa lihat tuh skema yang saya tampilkan. Jadi memulai dengan mengidentifikasi apa sih tujuan instruksional yang ingin dicapai dalam sebuah pengembangan itu gitu kan ya. Sebenarnya Dick and Carey itu setiap langkahnya memiliki maksud dan tujuan yang jelas sehingga sangat tepat bagi perancang pemula sebagai dasar untuk mempelajari model desain yang lain ya. Ini dia simple gitu tapi jelas apa-apa yang harus dilakukan dalam penelitian model pengembangan Dick and Carey. Nah, berikutnya, ini model 4D. Ini 4D paling terkenal yang sering banget digunakan karena memang tampak sedikit proses yang dilakukan ya. Ada empat langkah yang dilakukan dalam model penelitian 4D. 4D ini miliknya Tiagarajan. Nah, di nomor 1 ada define instructional requirement ya.
requirement ya. Jadi yang define ini sama, menetapkan dan mendefinisikan problematika yang muncul dan solusi yang diajukan serta batasannya. Jadi tetap dilihat apa sih permasalahan utama yang terjadi di komunitas yang ingin dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian kita mengajukan sebuah alternatif, kira-kira solusinya adalah begini gitu. Tentunya dengan membatasi sampai di mana kamu akan menyelesaikan permasalahan itu. Tahap kedua yaitu desain ya. Nah, di sini nanti kita merancang dan mempersiapkan prototipe atau desain awal produk sebagai solusi atas problematika yang muncul. Jadi ketika melihat permasalahan di kelas misalnya, lalu oh ini kurang modul, lalu kita mendesain seperti apa sih modul yang sesuai, yang cocok, yang bisa digunakan di kelas tersebut dengan memahami bahwa oh karakteristik belajar siswa di sana tuh seperti ini, oh karakteristik materinya seperti ini. Nah, itu desainnya kita buat terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah tahap development ya. Tahap development yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap prototipe produk penilaian menjadi produk akhir. Nah, teman-teman, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian R&D. Biasanya tidak melakukan validasi gitu kan, jadi tiba-tiba langsung penilaian saja. Nah, proses validasi, proses penilaian dan validasi itu ada di tahap development. Jadi teman-teman harus melakukan validasi terlebih dahulu terhadap produk yang teman-teman kembangkan, atau instrumen juga ya perlu divalidasi ya. Instrumen yang teman-teman gunakan untuk mengetahui apakah produk layak atau tidak, itu divalidasi terlebih dahulu. Validasi ada dua. Validasi maksudnya bisa ke ahli atau secara teori atau secara empiris ya. Karena secara teori ini nanti teman-teman bisa ke expert judgment yang sesuai dengan bidangnya tentunya ya. Nah, nanti dianalisis apa sarannya, apa kekurangannya gitu. Nah, untuk validasi ini wajib sekali untuk dilakukan karena kita akan memperoleh saran dari prototipe yang telah kita buat di awal tadi gitu. Nah, setelah mendapatkan validasi, lalu teman-teman harus merevisinya terlebih dahulu. Nah, setelah merevisi boleh melakukan penilaian. Nah, setelah melakukan penilaian boleh dong mau uji coba luas, uji coba terbatas itu boleh. Nah, tahap keempat yaitu tahap disseminate, yaitu menyebarluaskan produk akhir agar dapat digunakan secara luas dan diterima oleh pengguna begitu. Itu untuk yang model Tiaga Rajan ya. Oke, model terakhir yang saya tampilkan adalah model ADDI ya. Jadi model AD gitu kan ya. Nah, model ini terdiri dari beberapa langkah seperti yang dilihat di slide ya teman-teman ya. Nah, ini terdiri dari 5 langkah yaitu analisis kebutuhan, desain, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, lalu evaluasi. Sebenarnya circle ini tuh tidak berhenti. Ketika udah hasil evaluasi boleh kemudian direvisi kembali lalu diperbaiki lagi gitu kan ya. Nah, kita mulai dari tahap analisis dulu. Tahap analisis adalah tahap awal teman-teman. Ingat, kita dasar dari pengembangan R&D adalah melaksanakan R&D adalah adanya kebutuhan ya, adanya kebutuhan masyarakat, adanya kebutuhan siswa, adanya kebutuhan guru dan lain-lain. Nah, tahap analisis ini apa yang dilakukan? Ya, paling tidak ada beberapa hal, yaitu nomor 1, menganalisis kebutuhan peserta didik ya. Apa sih yang dibutuhkan mereka dalam belajar, misalnya belajar materi fluida, apa sih yang dibutuhkan mereka dalam belajar materi fisika, biologi gitu kan ya. Dan bagaimana karakter peserta didiknya dalam belajar fisika, dalam belajar biologi. Nah, itu nomor 1. Jadi yang utama adalah kita harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan peserta didik kita. Yang 2 adalah mengetahui karakteristik materi. Teman-teman semuanya tidak bisa dianggap sama antara materi 1 dengan materi 2. Misalnya materi tentang kinematika itu
belum tentu sama dalam pengembangannya untuk diajarkan kepada siswa untuk materi misalnya gelombang. Nah, setiap materi itu memiliki karakteristik tertentu sehingga ini menjadi pertimbangan untuk pengembangan produk yang akan kita tawarkan, gitu kan ya. Lah, berikutnya adalah analisis pembelajaran atau penugasan. Misalnya nih, karena nilainya rendah kita cari tahu nih, kenapa sih mereka gini? Kita lihat ternyata pembelajarannya itu kurang begini. Sumber belajarnya kurang begini, atau tugasnya terlalu banyak, penugasannya terlalu banyak sehingga membuat siswa sibuk dengan mengerjakan tugas saja tetapi konsep-konsep dasar justru malah tidak paham gitu kan ya. Lalu bisa juga dengan kajian pustaka berdasarkan penelitian terdahulu, karakter media yang baik untuk mengajarkan misalnya fisika, materi fluida adalah yang begini. Maka itu juga bisa menjadi analisis kebutuhan awal kita untuk mengembangkan produk ya. Nah, langkah kedua adalah desain. Desain ini merupakan konsep awal yang digunakan untuk mengembangkan produk dengan didasari oleh berbagai hasil analisis sebelumnya, yaitu analisis pada tahap 1 ya yang telah kita peroleh gitu. Nah, ini produk awal ya. Nah, tahap ketiga itu masuk kepada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini sebenarnya merupakan tahap realisasi rancangan produk dengan cara melakukan validasi dan penilaian para ahli untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian terhadap produk yang kita kembangkan. Jadi kita nggak boleh, seperti saya sampaikan di awal, kita nggak boleh langsung menggunakan produk yang telah kita kembangkan. Kita harus yakin dulu, atau masyarakat harus yakin dulu, pengguna kita itu, bahwa yang kita kembangkan itu adalah layak untuk digunakan ya. Ini ada validasi, ada penilaian gitu di sini. Nah, lalu ada proses atau langkah implementasi. Nah, di sini kalau di model EDI ini uji cobanya ada di implementasi ya. Kalau tadi di beberapa bagian penelitian, beberapa model yang lain itu ada di tahap develop. Jadi semuanya sebenarnya sama prosesnya itu, cuman karakteristik dari berbagai model itu sendiri-sendiri ya. Ada yang ujinya di tahap pengembangan, ada yang diimplementasi. Nah, model EDI ini adalah uji cobanya itu ada di tahap implementasi. Nah, tahap uji coba produk yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana produk yang telah dibuat ini dapat mencapai sasaran implementasi. Lalu kita bisa evaluasi juga dari proses implementasi, kurangnya apa, lebihnya apa, apakah punya kita ini atau produk kita ini sudah bisa digunakan oleh siswa, bagaimana guru harus menggunakan produk ini. Nah, kelebihan serta kekurangannya tadi dari hasil evaluasi tentunya menjadi rujukan bagi kita juga atau bagi peneliti terdahulu untuk mendesain lagi, untuk memperbaiki lagi, menyempurnakan produk yang telah kita kembangkan begitu. Oke, lanjut di bagian akhir. Nah, ini bahagia biasanya kalau di bagian-bagian akhir ini ya. Oke, dalam penelitian pendidikan ada beberapa contoh penelitian jenis R&D. Misalnya nih, ini siapa tahu bisa menjadi ide teman-teman ya untuk pengembangan penelitian teman-teman atau untuk tugas akhir teman-teman, skripsi atau tesis misalnya. 1, pengembangan misal nih. Ini ide-ide nih ya. Pengembangan modul berbasis multiple intelligence untuk pembelajaran fisika misalnya. 2, pengembangan bahan ajar IPA misalnya berbasis potensi lokal. 3, rancang bangun alat praktikum misalnya Archimedes untuk anak tunanetra. Kemudian pengembangan instrumen penilaian psikomotorik. Terus pengembangan video praktikum fisika misalnya untuk SMP. Atau bisa juga misalnya pengembangan modul IPA terpadu berbasis misalnya saling temas, berbasis STEM, berbasis berpikir kritis,
praktis atau berbasis higher order thinking skill. Nah, ini kan banyak sekali nih ide nih, ya kan? Banyak sekali teman-teman yang bisa kita lakukan, tentunya dengan tujuan bahwa yang kita kembangkan itu adalah sebagai usaha kita untuk membantu dalam memecahkan permasalahan dalam bidang pembelajaran gitu. Itu salah satu contohnya. Bisa teman-teman buat berbagai tema lainnya yang tentunya jenisnya adalah R&D gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita sudah mempelajari tentang research and development. Kalian bisa mengambil research and development sebagai salah satu alternatif pilihan atau jenis penelitian yang akan kalian gunakan dalam skripsi kalian. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentang video-video lainnya. Terima kasih, jangan lupa untuk nge-like atau komen. Bisa juga kita diskusi tentang masalah penelitian di kolom komentar ya. Terima kasih atas teman-teman mau nonton video ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.